Halo teman sahabat petani semua. Pagi ini saya lagi di kebun Alpocate Farm, yang mana kita merencanakan akan menanam ini beberapa bibit menggantikan yang kemarin kita ada posting ya, atau ada kita videokan, kita posting di YouTube Alpocate Farm, cabut bongkar bibit lokal yang pertumbuhannya stagnan ya, tidak baik. Nah, jadi pada hari ini kita merencanakan tanam, hanya cuaca ini lagi gerimis ya. Sesungguhnya kalau cuaca seperti ini ya baik ya, baik untuk menanam. Nanti akan kita lakukan penanaman, tapi sebelum kita melakukan penanaman saya mau menjelaskan dulu ini. Ini jenis bibit yang kita siapkan ya teman-teman. Ini batang bawah ini namanya seedling. Ini sembarang biji ya. Tentu kita cari biji yang bagus lah untuk disemai. Begitu nanti memenuhi ya udah cukup, kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan dicemai. Nah, kita sambung. Nah, ini coba kamera, ini bekas sambungan ya. Nah, ini ya. Nah, ini bekas sambungan ya. Ini bekas sambungan, terus interest atas ini ya, interest yang kita gunakan ini tuh, interestnya ini jenis lilin Sinca. Nah, yang mana kita tahu lilin Sinca itu udah diakui secara nasional ya, paritas boleh untuk dikembangkan ya. Termasuk Singkawang, Kalimantan Barat dan sekitarnya. Nah, itu udah diakui resmi ya secara nasional. Terus ini perlu saya jelaskan ya, dari sambung ya, ini kurang lebih dari sambung kurang lebih sekitar memasuki 2,5 bulan. Ini dari sambung ya sampai kita buka sungkup. Nah, ini memasuki kurang lebih 2,5 bulan, udah mau masuk ke 3 bulan ya dari sambung ya. Kalau kita hitung ini 1,5 bulan juga dari semai biji. Dari semai biji 1,5 bulan ya, proses sambung sampai buka sungkup kurang lebih 3 minggu atau setengah bulan. Artinya 2 bulan ya. Terus ini pertumbuhan setelah buka sungkup 2 bulan, artinya ini dari semai sampai keadaan seperti ini kurang lebih 4 bulan ya teman ya. Dari kita semai biji ya, kurang lebih 1,5 bulan kita sambung pucuk ya, buka sungkup setengah bulan. Ini pertumbuhan setelah buka sungkup 2 bulan. Artinya ini kita hitung dari semai biji ini pertumbuhannya udah 4 bulan ini. Memasuki usia ke 4 bulan. Nah, ini. Nanti akan kita tanam ini. Sesungguhnya ini masih sangat muda ya, masih sangat muda daunnya ini, maksud saya itu daunnya ini masih hijau muda. Nah, sesungguhnya daun yang di atas ini, daun yang ini pucuk ini seharusnya seperti ini. Tapi yang pasti kita akan perlakukan, walaupun dia tidak ada panas hari ini, ya kemungkinan ke depan bisa ada panas. Nah, tentu setelah kita tanam ini harus kita sungkup atau kita kasih paranet ya. Nah, kita kasih paranet ya, biar untuk mengantisipasi dari sinar yang ekstrim. Karena kalau sinar yang ekstrim itu akan menyinari, akan membakar daun ini sehingga dia akan layu, akan terbakar. Tapi kalau kita sungkup dengan paranet atau dengan pelapah sawit, daun sawit ya, tentu dia akan aman dari penyinaran ekstrim sinar matahari. Nah, itu. Nah,
Karena ini salah satu ya cukup baik ya untuk pertumbuhannya saat ini. Nanti akan kita update juga ya perkembangan setiap bulannya. Nah, ini ada alangkah baiknya kita ukur ya. Kita ukur sebelum kita tanam ketinggian bibit ya. Nah, ketinggian bibit ya. Ini kita ukur ketinggian bibit dari polybag dulu ya. Nah, ini 95 ya kurang lebih. Nah, ini 95 ya. Nah, ini karena ini 90, ini 95. Ini 95 cm ya. Nah, ini kalau kita ukur dari pangkal batang ya, kita ukur dari pangkal batang. Nah, ini kurang lebih 83 ya. Coba kamera. Ya. Dari pangkal batang ini ya, kurang lebih 83 dari pangkal batang sampai ujung daun ya. Nanti akan kita update setiap bulannya setelah kita tanam, dan kita akan tanam hari ini. Nah, karena kita pilih tanggal 1. Hari ini tanggal 1 Agustus 2024. Nah, nanti semoga tanggal 1 ya kita akan update lagi perkembangannya tanggal 1 September. Demikian selanjutnya akan kita tanam karena cuaca lagi hujan. Coba ya. Nah, ini jadi kita pending sebentar ya. Jadi sebelum kita lanjut penanaman, nah kita cerita dulu tentang bibit ya, tentang bibit yang sudah kita siapkan. Oh, jadi teman-teman ya, kita juga ada bibit durian ini ya, ada bibit durian yang lahannya lagi sedang kita siapkan, nanti juga akan kita tanam ya, kita akan videokan juga pada saat penanaman. Itu terus kembali ke alpukat. Kalaulah di kebun kita itu ada mengalami ya yang sampai berakibat dari dia pertumbuhannya stagnan, tidak banyak pertumbuhan ya, ibaratnya kerdil ya, jalan di tempat, besar juga tidak, mati juga tidak. Kita harus bijaksanai. Kalau kita urus juga hanya buang-buang energi, buang-buang waktu ya, buang-buang ketenagaan, termasuk pupuk dan lain sebagainya. Kalau mungkin lebih baik kita gali, cabut, ganti dengan bibit ya yang pupuk lah, yang menurut kita baik ya, karena tidak semua bibit itu ya, tidak semuanya bagus. Ada juga beberapa kadang tidak bagus ya, mungkin kesalahannya di segi dari biji ya. Tidak semuanya biji itu juga serta-merta bagus sama pertumbuhannya. Demikian juga manusia kan, kita memahami ada manusia yang kecil, ada manusia yang tinggi, ada manusia yang besar. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi dalam artian kalau untuk di alpukat itu kita tetap semangat ya. Yang kira kalau pertumbuhannya lambat, udah kita cabut, ganti dengan bibit yang baru. Apalagi yang mati, jangan kita biarkan berlama-lama, karena otomatis
mungkin di sekitarnya ini semakin besar, otomatis nanti kalau kita terlalu menunda lama menanam, otomatis dia juga nanti akan persaingan ya, penyinaran matahari akan terganggu ya, mungkin juga di sisi unsur hara ya, karena yang lainnya udah pada besar sehingga dia akan susah bersaing dengan yang sudah berjarak tahun ya, jarak setahun dengan teman di dekat-dekat tanaman yang kita gantikan. Itu ya. Oke dulu ya teman-teman, karena cuaca ya ini lagi hujan ya, lagi kebun kita. Nah, jadi kita ini lagi menunggu reda. Setelah itu akan kita siap menanam ya. Nah, ini udah kita siapkan semuanya ya. Ini tadi udah saya jelaskan ya, ada abu bakar ya, ada arang bakar, abu bakar, ada fosfat ya. Nah, ini fosfat dan ada ini dolomit ya, ada dolomit. Nanti akan kita tabur untuk menetralkan tanah ya, untuk menetralkan keasaman. Ini juga fosfat untuk persiapan cadangan begitu nanti dia bertumbuh berkembang. Nah, sehingga dia unsur hara, atau karena kita tahu fosfat ini sangat diperlukan tanaman ya untuk perakaran dan sebagainya ya. Jadi kita akan tanam karena fosfat ini sifatnya lama larut ya. Tidak ada salahnya kita tanam di dalam tanah seperlunya lah. Nanti dia perlahan-lahan ya, dia akan larut ya, akan larut pelan-pelan bersamaan dengan bertumbuhnya tanaman. Nah, dia juga tetap ada. Nah, karena tidak begitu kita tanam dia tidak habis, dia fosfat ini bentuknya juga keras ya. Nah ini keras ya, ini kita larutkan di dalam air belum tentu ini langsung larut, jadi lama prosesnya, jadi tidak ada salahnya kita tanam di dalam tanah. Oke dulu ya teman-teman, di like, di share, di komen ya, tulis di kolom komentar, akan kita konfirmasi, akan kita balas. Dan jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Alfocate Farm. Karena mensubscribe itu tidak ada biaya, gratis. Itu untuk berkembangnya juga channel Alfocate Farm ya. Oke, tetap semangat, salam sehat semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.